Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Yesus kuatku kembali memberkati kita semua dalam kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kesempatan Tuhan yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kami hari ini, untuk kami bersama-sama menikmati lagi firman-Mu Tuhan. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, agar kami memahami firman-Mu dan kami mau terima firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini tema yang diberikan bagi kita semua adalah dalam bahasa Inggris ya, as good as new. Dalam artian dalam bahasa Indonesia seperti baru lagi, atau mungkin sama bagusnya dengan yang baru. As good as new. Diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16, mari kita simak apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tersebut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, manusia semakin lama akan semakin menua, ya, seiring berjalannya waktu. Dan fisik seorang manusia yang makin menua itu bukan semakin kuat, tetapi semakin menurun, semakin merosot, bahkan semakin lemah. Alkitab sendiri sudah mengatakan bahwa umur manusia itu adalah 70, kalau kuat 80 tahun. Jadi dalam batas-batas usia yang semakin renta, saya boleh katakan demikian, itu fisik semakin jauh menurun ketika saat masih muda. Tetapi manusia batinnya seseorang, roh kita itu harusnya tidak boleh melemah seperti keadaan fisik atau jasmani yang semakin menurun. Karena ada orang yang fisiknya lemah, batiniahnya juga ikut melemah, rohnya ikut melemah, saudara-saudara ya. Nah, pembaharuan secara rohani untuk batiniah atau untuk roh kita itu seharusnya terus berlanjut, terus meningkat pada level tertinggi sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu menjadi sama seperti Yesus. Itu yang dikehendaki Tuhan. Dalam kehidupan kerohanian kita, dalam batiniah kita, dalam roh kita, semakin meningkat. Saudara-saudara ya, sebagai orang percaya, kekuatan kita terletak seharusnya, dan itu bukan seharusnya lagi, tetapi mutlak ya, melalui firman dan Roh Kudus. Kita sering mendengar hal-hal ini disampaikan di khotbah-khotbah, di mimbar-mimbar gereja atau dimanapun, saudara-saudara, melalui firman dan Roh Kudus. Inilah yang akan selalu membaharui kehidupan kita, saudara-saudara. Membaharui roh kita, batiniah kita. Apalagi ketika kita secara jasmani, seperti yang saya katakan di semula, fisik kita mulai menurun. Dan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi dunia di akhir zaman ini yang penuh dengan tantangan, keadaan-keadaan yang penuh dengan kesulitan, keadaan yang penuh dengan masalah-masalah, problema-problema hidup, yang semuanya itu dapat membuat kita menjadi lemah, saudara-saudara. Dapat membuat seseorang menjadi tawar hati, ya. Seperti yang sudah kita baca tadi di 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati. Ada banyak masalah, ada banyak problem, ada banyak situasi kondisi dunia ini yang membuat kita jadi tawar hati, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat bahwa firman dan Roh Kudus itu akan membuat kita kuat, saudara-saudara. Itu akan membaharui roh kita, akan membaharui batiniah kita. Dalam Mazmur 119 di ayat 105 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu untuk firman Tuhan. Kemudian di dalam 1 Petrus 1 di ayat yang ke-25
Dikatakan, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jelas dari 2 ayat yang sudah kita baca bahwa firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kemudian di 1 Petrus 1:25 tadi dikatakan firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Ya, satu kesatuan yang menguatkan kita bahwa firman itu kita perlukan. Dan firman itu menguatkan kita untuk selama-lamanya. Kemudian berikutnya, Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Dia yang akan menolong kita. Karena apa? Karena Dialah Allah, Dia Roh Allah. Ya, Dia yang akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, dan Dia diam di dalam kita. Kalau kita perhatikan, kita ke Yohanes 14, ayat yang sudah tidak asing buat kita semua. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian. Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia, penolong itu, menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab, perhatikan kalimat berikut ini, sebab Roh Kudus itu, Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus yang diberikan bagi kita umat percaya, orang-orang yang mengenal Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong, Roh Kudus itu akan menyertai kita, dan Roh Kudus itu akan diam di dalam kita, saudara-saudara. Firman dan Roh Kudus inilah yang akan berkolaborasi untuk menjadi pelita bagi kita, menjadi terang bagi kita, tinggal tetap dalam kita, menolong kita, menyertai kita, dan diam di dalam kita untuk selama-lamanya. Pegang firman dan Roh Kudus ini dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Menghadapi dunia di hari-hari ini, saudara-saudara. Saya sudah katakan di semula bahwa dunia ini sudah semakin tidak menentu hari-hari ini. Di akhir zaman, di ujung perjalanan dunia ini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Artinya apa? Keinginan-keinginan yang negatif, keinginan-keinginan yang mengarahkan orang kepada hal-hal yang tidak benar, saudara. Melemahkan orang, membuat orang jadi tawar hati, saudara-saudara. Tetapi hari ini kita tidak perlu tawar hati. Kita tidak perlu jatuh, kita tidak perlu lemah, saudara-saudara. Sekalipun manusia lahiriah kita merosot, sekalipun jasmani kita semakin lemah, saudara-saudara, umur kita semakin tua, tapi kiranya manusia batinia kita harus terus dan terus dibaharui dari hari ke hari. Semakin baru. Seperti tema kita hari ini, as good as new. Karena apa? Karena ada firman dan Roh Kudus dalam hidup kita. Itulah yang menguatkan kita. Itulah yang memberi pengharapan kepada kita. Itulah yang membaharui hidup kita hari demi hari. As good as new. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala kembali. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya ketika firman dan Roh Kudus itu ada dalam hidup kami, memenuhi kami, menolong kami, diam dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Kami akan makin kuat, roh kami semakin kuat, batinia kami semakin dikuatkan, dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah umat-Mu yang bersama-sama dengan kami untuk menikmati firman-Mu hari ini. Kiranya apapun yang dilakukan oleh umat-Mu hari-hari ini, Engkau terus bersama dengan mereka Tuhan. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap pekerjaan, tugas apapun yang dilakukan, pelayanan-pelayanan, Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Kami akhiri renungan firman Tuhan hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.